Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Asy-Syama'il karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah pada bab ke-33 tentang kegemaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan parfum atau minyak wangi. Pada hadis ke-216 diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sukkatun yatatayyabu minha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sukkah. Para ulama mengartikan sukkah ini suatu tempat khusus untuk menyimpan minyak wangi. Rasulullah punya tempat itu, menunjukkan bahawa di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu disiapkan parfum atau minyak wangi yang beliau kenakan, yang beliau pakai dalam kesehariannya sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya ketika beliau akan salat, tapi juga dalam aktivitas-aktivitas lainnya. Terutama pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumpul bersama para sahabatnya. Jadi Nabi senantiasa menjaga tubuhnya tetap dalam keadaan yang paling bersih, paling rapi dan paling wangi. Sebagian ulama mengartikan sukkah ini adalah minyak wangi yang terdiri dari campuran beberapa jenis. Dia ada dua makna sukkah, bermakna tempat minyak wangi ataupun campuran minyak wangi dari beberapa jenis. Intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu koleksi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sunnah bagi kita adalah parfum atau minyak wangi yang senantiasa beliau gunakan dalam segala aktivitasnya. Kemudian pada hadis ke-217 diriwayatkan dari Anas bin Malik. Tetap ya, Anas bin Malik yang menjadi sumber berita ataupun rawil a'la pada hadis ini. Sumamah bin Abdullah bercerita, kana Anas bin Malik la yaruddu at-tib. Kana Anas bin Malik la yaruddu at-tib. Anas bin Malik, sahabat Nabi radhiyallahu an, beliau tidak pernah menolak minyak wangi apabila ada yang menghadiahkannya. Kemudian Anas berkata, wa qala Anas, inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yaruddu at-tib. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak pemberian atau hadiah dalam bentuk minyak wangi. Di sini sahabat Nabi Anas bin Malik mengikuti cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia menerima hadiah berupa minyak wangi. Sesuatu yang baik dia terima karena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan minyak wangi ini merupakan satu pemberian yang mudah diterima. Tidak ada beban bagi yang menerimanya. Mudah dibawa-bawa kata para ulama. Aromanya harum. Bebannya tidak ada. Justru yang ada adalah manfaat
Maka hal yang seperti ini tidak patut untuk ditolak. Selanjutnya hadis 218. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan hadis ini dengan sanadnya dari Abdullah ibni Umar, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Salasun la turad." Ada 3 hal yang tidak patut ditolak. Ada 3 hal apabila seseorang menghadiahkan hal itu kepada kita, maka tidak patut kita menolaknya. Yang pertama, al-wasaid. Al-wasaid artinya bantal-bantal. Jika ada orang yang menawarkan bantal untuk bersandar, maka ini tidak patut untuk kita tolak. Karena justru ini membuat kita sangat nyaman. Pemberian yang cukup bagus. Wadduhnu, yang kedua adalah minyak. Maksud minyak di sini adalah minyak wangi, aitr. Dan yang ketiga adalah wallaban, susu. Ketika seseorang menghadiahkan susu, maka tidak selayaknya hadiah itu ditolak. Sebagaimana sudah pernah kita sampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara kegemarannya adalah minum susu. Karena memang pada dasarnya susu ini, apalagi susu yang murni itu sangat bagus ya. Nutrisinya itu bagus sekali. Minuman kesukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam makanan kita itu ada namanya makronutrisi dan ada mikronutrisi. Ada jenis-jenis nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah besar. Seperti umpamanya karbohidrat, ya, protein, itu tubuh membutuhkan dalam jumlah besar. Ada juga nanti kelompok nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah kecil. Vitamin, mineral, kalsium. Ya. Jadi makronutrisi dan mikronutrisi itu ada di dalam susu. Salah satu sumber makanan yang mengandung itu ada dalam susu. Makanya manfaatnya besar sekali. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu minum susu. Bahkan kata Nabi, 3 perkara yang tidak patut ditolak: bantal untuk bersandar, minyak wangi yang kita gunakan supaya tubuh kita menjadi wangi, wal laban, dan susu untuk diminum. Ini menunjukkan adab di dalam Islam ya. Kalau sudah dikatakan tidak layak ditolak, berarti sunnah untuk kita terima. Sebaiknya diterima pemberian ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hadis berikutnya diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tibur rijali ma zahara rihuhu wa khafiya launuhu. Minyak wangi untuk kaum laki-laki adalah minyak wangi yang memiliki aroma yang kuat, tetapi warnanya tidak kentara. Jadi aromanya kuat, tapi warnanya lemah. Jadi tidak warnanya itu tidak pekat. Itu ciri khas parfum untuk laki-laki. Cari bau yang kuat, warnanya yang tidak pekat. Wa tibun nisa'i ma zahara launuhu wa khafiya rihuhu. Sedangkan minyak wangi untuk kaum perempuan itu yang warnanya terlihat tapi baunya tidak kuat.
baunya lemah. Di sini disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi, yang dimaksud dengan parfum perempuan di sini maksudnya apabila mereka ingin keluar rumah. Kemudian dia menggunakan parfum yang baunya itu tidak tidak tercium ya. Baunya itu tersembunyi meskipun warnanya terlihat. Jadi di sini ada jenis-jenis parfum ya. Nah, misalnya za'faran. Za'faran itu warnanya yang dominan, tapi baunya lemah. Ini parfum untuk kaum perempuan. Tapi nanti ada parfum yang sifatnya maskulin untuk kaum laki-laki. Itu seperti misik. Parfum bernama misik, ambar, kafur, dan sebagainya. Ini ciri khas parfum untuk kaum laki-laki yang sifatnya maskulin. Jadi tidak dibenarkan seorang wanita menggunakan minyak wangi yang baunya pekat gitu. Kemudian dia keluar rumah menghadiri satu kegiatan yang mungkin dia melewati majelis yang ada di situ kaum laki-laki. Haram hukumnya wanita memakai minyak wangi yang bisa tercium aromanya sampai keluar, memiliki bau yang pekat. Ini tidak dibenarkan. Ya, berdasarkan hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, ayyuma imra'atin asabat bakhuran fala tashhad ma'ana al-isya al-akhirah. Setiap wanita yang bajunya atau tubuhnya terkena bakhur. Bakhur itu dupa yang dibakar menimbulkan bau yang sedap. Seperti dupa dibakar. Harum ya, itu pengharum ruangan. Kalau di Arab itu dibakar. Mungkin di sini ada juga dibakar ya. Jadi asapnya itu membuat harum ruangan. Kalau terkena baju kita, baju itu menjadi wangi, jadi harum. Jadi wanginya itu sudah disesuaikan berbagai macam aroma itu, dupa itu. Nah, mungkin di beberapa toko itu ada dijual. Bakhur ya, dibakar dia. Kalau sekarang ada yang menggunakan listrik. Jadi menimbulkan bau yang harum. Kena badan, kena baju, itu wangi. Kalau di Arab itu di masjid dibakar itu. Dupa itu bukan untuk ibadah seperti kaum Tionghoa itu ya. Bukan, ini dupa untuk pengharum ruangan. Nah, seperti kemenyan begitu. Ya, untuk mengharumkan ruangan. Jadi kalau terkena baju jadi wangi itu. Apabila seorang wanita terkena bajunya dengan bakhur tadi, maka jangan dilarang wanita tersebut hadir ke masjid untuk ikut salat Isya bersama kami berjamaah. Jadi tidak dibenarkan pergi ke masjid, di situ ada kaum laki-laki, sementara wanita tadi mengenakan pakaian yang sudah terkena bakhur, yang memberikan bau harum. Jadi dia salat di rumah. Sementara kalau wanita itu berada di rumah, silakan dia pakai minyak wangi apa saja. Jadi boleh tukar-menukar minyak wangi. Minyak wangi punya suami dipakai oleh istri, atau minyak wangi istri dipakai oleh suami. Yang tidak boleh itu kalau seandainya ada satu jenis minyak wangi yang memang sangat identik dengan kaum perempuan. Kalau kita pakai itu memang kita dikatakan banci atau apa ya. Itu dah haram, tidak boleh pakai. Itu masuk dalam bab tasyabbuh, menyerupai perempuan. Tapi ada jenis minyak wangi yang netral ya. Tidak ada jenis kelamin minyak wangi itu ya. Meskipun nanti ada satu dua minyak wangi yang sangat identik dengan bau laki-laki, itu tidak boleh dipakai oleh perempuan. Atau yang sangat identik dengan perempuan tidak boleh dipakai oleh kaum laki-laki. Itu masuk dalam bab tasyabbuh. Adapun minyak wangi biasa yang sifatnya netral itu di rumah itu boleh pakai. Suami boleh pakai punya istri, istri boleh pakai punya suami. Kalau di rumah. Dan di rumah wanita boleh pakai minyak wangi seharum-harumnya. Bersama suaminya, bersama mahramnya, dan bersama sesama kaum perempuan. Ataupun untuk aktivitas keluar rumah, yang di sana harus melewati
komunitas ataupun kumpulan kaum laki-laki yang ada kaum laki-lakinya, itu tidak dibenarkan wanita menggunakan minyak wangi yang aromanya sampai tercium. Adapun jenis-jenis parfum tertentu yang hanya untuk menghilangkan bau badan, tidak memberikan bau harum, itu tidak masalah. Ini diperkuat lagi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin perlu mendapat perhatian dari kaum perempuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah wa kullu 'ainin zaniyah. Seorang wanita yang menggunakan wewangian, lalu dia pergi melewati sekumpulan laki-laki agar mereka mencium bau harum yang dia pakai, maka perempuan tersebut adalah seorang pelacur, kata Nabi. Fahiya zaniyah. Jadi kalau sudah disebut pelacur atau zaniyah, ini satu ungkapan yang berat. Nah, ini salah satu perbuatan yang haram. Kalau sudah ancamannya seperti itu, ini berarti termasuk dosa besar. Meskipun kata Al-Imam Ibnu Khuzaimah, maksud zina di sini bukan zina secara hakiki. Artinya bukan zina yang menyebabkan dia harus dicambuk, dijilid atau dirajam. Tapi perbuatannya itu bisa mengundang perzinahan. Dan prinsip dalam Islam itu prinsipnya preventif ya. Dia mencegah. Ada dalam syariat kita namanya sadduz dzari'ah, menutup celah jalan supaya tidak terjerumus kepada perbuatan yang lebih jauh, perbuatan tercela yang lebih jauh. Jadi sebelum kita sampai lebih jauh ke sana, dihambat dari awal, dicegah, preventif. Maka salah satu cara mencegah terjadinya fitnah, perzinahan itu adalah dengan cara mengatur hal-hal yang seperti ini. Diatur pandangan, diatur pakaian, aurat, diatur hubungan laki-laki perempuan, diatur masalah penggunaan parfum minyak wangi ini bagi kaum wanita. Ini diatur sedemikian rupa dalam rangka mencegah jalan menuju ke sana. Kenapa Nabi menyebut dia zaniyah? Kata Ibnu Khuzaimah, termasuk Al-Imam Al-Munawi rahimahullah juga mengatakan begitu. Maksudnya dia menjadi penyebab terjadinya zina. Ketika ada orang yang mencium baunya itu, apa bau yang mencolok tadi, timbul hasrat, ya, membangkitkan hasrat yang tidak baik sehingga terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Bisa menjadi penyebab ke sana, walaupun belum tentu terjadi, tapi inilah Islam mencegah dari awal. Dan otomatis itu akan mengundang perhatian. Seorang wanita dengan penampilan yang seperti itu akan mengundang kaum laki-laki akan melihat dia. Dan setiap mata yang melihat, mata itu akan berzina. Karena zina mata adalah pandangan. Jadi seolah-olah dia menjadi penyebab terjadi itu semua. Dan dia menanggung dosa-dosa orang yang melihatnya. Orang yang melihatnya, dia telah melakukan zina mata. Berarti ditanggung oleh perempuan ini. Yang melihat bagaimana? Dosa juga. Jadi bukan semuanya untuk yang menjadi penyebab. Yang melakukan juga dosa. Dan yang menjadi penyebab itu juga menanggung dosa tadi. Maka disebut zaniyah. Nah, meskipun demikian, seseorang yang menggunakan parfum itu tidak boleh kita menuduh dia telah melakukan zina. Dan para ulama mengatakan siapa yang menuduhnya melakukan zina, berarti dia dicambuk 80 kali. Karena telah menuduh orang melakukan zina. Zina yang dimaksud di sini adalah secara majaz saja, bukan secara hakiki. Bukan zina yang sebenarnya. Ya. Jadi semacam tasbih, semacam perumpamaan. Tapi walaupun demikian, ini satu ungkapan yang berat, yang keras dari Nabi SAW menunjukkan hukum haramnya seorang wanita keluar rumah, melakukan aktivitas di luar, yang di situ tidak terbatas hanya dengan mahramnya saja, tapi ada orang lain, kaum laki-laki, ini adalah sesuatu yang diharamkan di dalam agama kita. Adapun di dalam rumah itu dia dibebaskan, dia bersama suaminya atau bersama mahramnya. Thank you.